Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Tanto, pemateri untuk kali ini di edisi Motivation untuk di acara Internal Gathering untuk Darby Holding untuk kali ini. Oke, selamat sore Mas Tanto. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik Mas Tanto. Semangat terus ya. Semangat. Iya. Mas Tanto, untuk yang berkaitan sama materi yang disampaikan ini sebetulnya materinya temanya tentang apa dan sebetulnya resume singkatnya saja tentang materi ini apa? Sebenarnya kalau kita bicara, terima kasih Pak Dito. Saya pegang sendiri gak apa-apa. Jadi gini, rekan-rekan, sahabat yang luar biasa, materi ini kalau saya bicara kan agent of change, yaitu bagaimana agen perubahan Pak Dito. Jadi artinya I must change first for things to change. Artinya kalau kita ingin melakukan perubahan di lingkungan kita, maka diri kita sendiri yang harus berubah terlebih dahulu. Kalau kita ingin lingkungan kita baik, maka kita harus baik terlebih dahulu. Kalau kita ingin lingkungan kita luar biasa, maka kita sendiri harus luar biasa terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, dengan beberapa yang ada di sini yang tadi disampaikan, baik dengan game dan sebagainya, sebetulnya tujuan akhir yang diharapkan dengan motivasi ini nantinya itu membuat perubahan perilaku atau tadi agent of change, maka ada perubahan yang ada. Yang diharapkan mereka menjadi seperti apa sehingga bisa menunjang dari kinerja perusahaan sendiri. Ya, kalau tadi dalam bahasa saya tuh sudah ada yang namanya soul and spirit. Jadi kita harus punya soul-nya, kemudian kita harus punya spirit-nya, kemudian kita harus punya sistemnya, kemudian kita harus punya strateginya, kemudian yang terakhir kita harus punya sales and manpower-nya. Seperti itu Pak. Itu adalah rangkuman daripada sesi pertama ini Pak. Jadi artinya adalah yang goals-nya adalah apa? Kita harus menjadi satu kesatuan. Kalau kita ingin perusahaan itu besar, kalau kita ingin menjadi sebuah perusahaan yang berkembang dan langgeng, kan karena banyak sekali sebenarnya di Indonesia juga punya perusahaan yang sudah berdiri sangat lama seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus punya soul spiritnya, kemudian kita harus punya strateginya, kita harus punya sistemnya, kita harus punya sales dan manpowernya. Artinya semuanya harus satu kesatuan. Dan artinya adalah di sini adalah teamwork, together everyone achieve more. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus hand in hand. Kita tidak bisa egois. Kalau kita ingin besar, anak tangga itu didirikan bukan dari satu tangga, tetapi dari banyak tangga, dari banyak anak tangga yang dijadikan satu. Itu artinya adalah apa? Kalau kita pengen besar, kalau kita bisa pengen tinggi, jadi artinya kita harus mengumpulkan antara satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh, dan akhirnya kita kolaborasikan semua kemampuan kita, dan kita punya harus satu soul, satu spirit, harus punya jiwa yang sama seperti itu untuk membangun perusahaan tersebut. Karena kalau kita sudah punya soul dan spirit yang berbeda, maka saya sangat believe sekali kita nggak akan pernah mencapai apa yang menjadi dream daripada perusahaan tersebut. Gitu Bos. Luar biasa. Untuk materi seperti ini, apakah ini sebuah materi yang masuk dalam sisi fondasi sehingga ada serial-serial lainnya sebetulnya, ataukah bagaimana Pak? Apakah ini sudah cukup bisa membangkitkan semangat paling tidak untuk membentuk fondasi untuk kedepannya, maka mereka akan menyatakan apa atau bagaimana Mas Anto? Betul, ini baru menjadi pondasi karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jika saya punya soul tapi saya nggak punya kemampuan bekerja, apakah bisa bekerja? Kan nggak bisa bekerja seperti itu. Jadi kita bangun soulnya terlebih dahulu. Ketika soulnya udah menjadi satu visi, satu bahasa, satu misi, satu jiwa, istilahnya satu roh seperti itu. Maka saya sangat yakin ke depannya untuk nextnya untuk menciptakan perubahan itu jauh lebih bagus. Tetapi tentunya kan kita juga harus menciptakan sistem-sistemnya. Kita harus menciptakan dan mendidik salesnya. Kita harus menciptakan manpowernya, kita juga harus membangun sebuah budaya kerja yang kalau misalnya yang sebelumnya adalah belum produktif, kita harus menyingkirkan hal-hal yang tidak produktif tersebut, baru kita ganti dengan hal-hal yang produktif. Karena antara satu manpower atau satu sales itu membawa pengaruh bagi timnya di sana, sehingga ketika itu anggap aja dia menjadi energi sucker atau energi negatif, itu akan bisa mengotori timnya sehingga hancurlah tim tersebut. Tapi jika seandainya dia bisa menjadi positif booster buat timnya tersebut, maka saya yakin satu timnya itu akan menjadi bagus juga. Jadi ini masih soul spiritnya doang yang lagi kita bangun. Jadi meaningnya doang yang kita bangun. NLP, Neuro Linguistic Program, alam bawah sadar dulu yang baru kita bangun seperti itu. Jadi belum yang ke depan-depannya gitu Pak. Oke. Mantap. Nah, oke? Oke. Ya. Kita lihat. Baik, nama saya Desan, perwakilan dari Darby Wood. Masukannya dari pelatihan ini adalah kita selama ini kan hanya bekerja Pak. Jadi memang selama ini yang kita kerjakan hanya ya bekerja tiap hari. Tapi ketika kita ikut pelatihan ini tanpa ada wawasan Pak, terutama dari segi kekompakan antar tim, yang penting itu. Terus juga kita bisa melihat apa sih kelebihan dan kekurangan kita, itu yang lebih penting situ. Jadi memang alhamdulillah banyak sekali ilmu dan
wawasan yang kita peroleh dari pelatihan ini. Terima kasih Pak. Nama saya Dila, saya dari Darby Meet. Dari pelatihan ini banyak banget yang saya dapatkan, mulai dari nantinya yang bakal kita capai di dalam suatu pekerjaan, komunikasi selalu harus dikembangkan, targetnya, semangatnya, ya banyaklah yang harus kita capai. Nama saya Ria, saya perwakilan dari Darby Cafe. Yang bisa saya ambil dari sini yang paling penting adalah dari semua orang bisa tahu kita punya anggota berapa aja sih, terus siapa aja sih yang kita kenal. Kita bisa menambah teman dan juga bisa saling tukar pendapat di situ. Dari kegiatan ini tadi sore, kita bisa tahu kekompakan kita seperti apa, baik dalam bekerja maupun dalam hal permainan. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat, saya dari Darby Chicken. Dengan materi ini mengenalkan bahwa tanggung jawab dalam bekerja, terus komunikasi sama karyawan dan pimpinan itu perlu. Ya, saya Rosid dari perwakilan dari Darby Link. Pada kesempatan kali ini kita dapat banyak sekali ilmu. Apapun kerjaannya, apapun tuntutannya, apapun tantangannya, apabila kita menikmati pekerjaan tersebut, maka kita akan dengan enjoy, dengan nyaman, dengan menikmatinya itu tadi, bahwa tidak akan terasa bahwa pekerjaan itu terasa berat. Baik Mas Santo, untuk materi ini saya pikir kita bisa ngobrol khusus gitu ya, karena kayaknya panjang dan bisa dibutuhkan oleh banyak pihak yang sekarang lagi melihat kita gitu kan. Nanti kita akan ngobrolin tentang hal ini dan semoga ini bisa menjadi sebuah agent of change buat seluruh kru atau agent of change dari seluruh tim yang ada di Darby Group untuk kali ini. Terima kasih Mas Tanto dan terima kasih juga atas supportnya. Oke, saya beri dulu obrolan kita tentang motivasi yang menjadi materi untuk internal catering dari Darby Holding untuk kali ini.